Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membuatkan video tutorial pembuatan aplikasi monitoring PMM. Aplikasi ini menggunakan dua aplikasi bawaan Google, yaitu Google Form dan Google Spreadsheet. Untuk membuat aplikasi tersebut, langkah pertama kita buka browser kita. Selanjutnya kita buka drive belajar ID kita yang akan dijadikan admin. Selanjutnya di sini dibuatkan sebuah folder. Misalkan saya beri nama aplikasi monitoring PMM. Ya, ini folder yang kita buat tadi. Masih kosong. Selanjutnya kita buka email kita. Ya, di sini ada dua file kiriman dari akun saya yang bernama ini. Kita buka filenya. Kemudian yang satunya juga demikian, kita buka. Jadi ada dua file yang kita buka. Ya, setelah terbuka, langkah selanjutnya adalah kita membuat salinan. Caranya untuk Google Sheet ini, klik file, buat salinan. Misalkan ini silahkan diberi nama, terserah. Misalkan master aplikasi monitoring PMM. Setelah kita misalkan, kemudian kita letakkan file ini di folder yang kita buat tadi, yaitu folder aplikasi monitoring PMM. Kita pilih, kemudian buat salinan. Setelah ini terbuka di tab baru, maka yang ingin kita tutup. Dan selanjutnya kita buka Google Form-nya. Langkah yang sama, kita buat salinan, tetapi caranya sedikit berbeda. Untuk membuat salinan Google Form, kita klik titik 3 ini. Kemudian kita pilih buat salinan, sama seperti tadi. Nama file kita edit. Ini sekali lagi disesuaikan saja dengan sekolah masing-masing. Kemudian foldernya kita pilih tadi, aplikasi monitoring PMM. Kita buat salinan. Yang ini kita tutup. Yang ini juga demikian, kita tutup. Dan kalau kita cek di sini, yang tadinya kosong sekarang sudah ada. Ya, tentunya nanti akan ada dua file. Ya, kalau kita refresh, ya ini ada dua file di folder aplikasi monitoring. Ini keliru ngetik ya. Baik, langkah selanjutnya kita lakukan langkah ini.
yaitu klik bagikan, kemudian di file yang kita miliki itu tambahkan akun saya ini. Ini biru, akun ini wartam47@smpbelajar.id, dan nanti statusnya adalah sebagai editor. Jadi caranya ini ditambahkan, diketik, kemudian nanti selesai. Hal yang sama juga demikian untuk Google Form, kita tambahkan kolaborator, kemudian masukkan akun ini ke sini, selesai. Selanjutnya, setelah itu kita lakukan, kita edit Google Form ini. Nah, ketika mengedit file ini ada kaitannya dengan file ini. Kita lihat pertama rekap di sini, sheet rekap. Kemudian di sini disesuaikan nama sekolahnya. Kemudian di sini nama gurunya juga kita edit, disesuaikan. Misalkan ini saya contoh seperti ini, misalkan gurunya hanya ada 6, maka yang ini dihapus. Dihapus. Selanjutnya nama-nama ini, ya, nama ini kita copy di sini. Nama guru yang awalnya jawaban singkat kita ubah menjadi boleh drop down, boleh pilihan ganda. Kita coba drop down, kita masukkan. Ini silahkan disesuaikan, ini hanya contoh, ya, contoh. Selanjutnya kodenya juga kita copy. Ini disesuaikan nih. Jadi kalau ada 2 ya cukup 2, kalau ada 10 ya 10. Kemudian di kode ini yang awalnya jawaban singkat juga kita ubah. Misalkan kita ubah ke drop down. Ya. Sudah. Selanjutnya yang lain dibiarkan. Yang perlu diedit adalah di bagian ke berapa? 7. Ya, betul, ke 7. Nah, di sini ini upload file, pertanyaannya berupa jawaban singkat. Nah, ini kita ubah menjadi upload file. Artinya apa? Ini kita pilih lanjutkan. Artinya apa? Nanti yang mengisi form itu harus melampirkan file. Nah, filenya berupa apa? Bisa diatur di sini. Di sini kalau mau dipilih. Kalau tidak, biarkan saja defaultnya. Baik, di sini untuk Google Formnya sudah. Sekarang kita kembali ke Google Sheet. Tadi setelah mengubah nama guru dan kode guru disesuaikan dengan keadaan, langkah selanjutnya adalah kita tarik ke sheet respon. Di sini ada sebuah rumus di sel M1 dan ini yang akan kita kopikan. Nah, yang penting adalah di sini bagaimana menghubungkan antara Google Form ini dengan Google Sheet. Kita masuk ke Google Formnya, kemudian kita pilih jawaban, kita pilih titik 3 ini, kemudian kita pilih tujuan jawaban. Kalau yang bahasanya Inggris menyesuaikan, ini jangan dipilih buat, tapi pilih spreadsheet yang ada. Kita pilih, cari file tadi. Nah, di sini misalkan tadi namanya adalah ini, boleh di copy untuk memudahkan pencarian. Di sini sudah muncul ini. Ya, di sini ada keterangan spreadsheet telah di-download. Kita lihat. Nah, di sini ada muncul sheet baru bernama Form Respon 4 dan sini tertera gambar Google Form.
Artinya apa? Antara Google Form ini dengan ini ada hubungannya. Maksudnya apa? Ketika kita mengisi data di sini, maka data akan masuk ke sini. Nah, yang perlu dilakukan adalah tadi kita copy formula yang ada di sel M1. Sama kita di sini, kemudian kita paste formula ini. Kalau sudah benar akan muncul tulisan kegiatan. Selanjutnya yang ini dihapus. Nah, sheet yang awalnya form response 4 ataupun yang lainnya tidak masalah. Ini kita ubah dengan nama folder respon, harus sama persis. Kalau sudah, kita cek di kode. Di sini berubah menjadi ref, tidak masalah. Kita letakkan di bagian akhir ini, kemudian enter. Ini juga demikian, yang sama semuanya. Ini sudah, berarti antara file Google Form dan Google Sheet ini sudah terhubung. Dan untuk membuktikannya, kita akan coba di sini cara pengisiannya. Misalkan ini silahkan dipilih contoh nama 1, kode gurunya misalkan A, ini disesuaikan. Kemudian kita pilih pelatihan mandiri. Berikutnya di sini ada pilihannya dari modul 1 sampai terakhir. Misalkan kita pilih modul 1, kemudian kita pilih berikutnya. Nah, di sini upload bukti ya. Bukti dari PMM bahwa kita sudah menyelesaikan. Jadi yang di-upload di sini adalah ini. Saya buka aplikasi. Ya, PMM. Di sini ada beberapa topik. Misalkan ini. Nah, ini artinya ini topik 1 itu ada 5 modul, kita pilih M11 ini. Berarti ini di screenshot, diambil gambarnya, nanti di-upload di sini. Saya coba, ini gambarnya sembarang, hanya contoh saja. Kalau sudah, di sini ada pertanyaan. Nah, ini sebenarnya khusus untuk aksi nyata atau bukti karya. Nah, ketika yang kita lakukan, kita upload adalah pelatihan mandiri, maka ini cukup diisi sembarang, yang penting berpaling. Saya contohkan ini, kita copy, kemudian kita paste, kemudian tuliskan hal-hal penting yang dipahami setelah mengikuti pelatihan. Silahkan disesuaikan, misal saja ini ya, isi sembarang ya, saya isi sembarang, nanti mestinya tidak seperti ini. Kita kirim. Oh, di sini ada ketentuan 50 karakter. Oke, sudah, kita kirim. Kita lihat apakah sudah masuk ke sini atau belum. Sudah, berarti ini sudah terhubung. Kemudian ya, ini ya, di sheet respon, kita lihat di sini data ini akan ditampilkan di rekap. Nah, di rekap ini mengacunya adalah ke tanggal dan kode. Kita lihat di sini tanggal 4 bulan 10. 4 bulan 10 sudah masuk. Begitu. Misalkan ini akan kita ubah menjadi misalkan tanggal 13 Agustus. Kita ubah. Ini otomatis akan berubah secara otomatis. Jadi cukup diubah di sel ini saja. Jadi diubah tanggalnya. Kemudian misalkan kita ingin yang ini ya, yang tanggal 4 bulan 10 kita ubah ke tanggal 13, tinggal diubah ini.
edit 13 bulan 8 2022 kita ganti. Mohon maaf, di sheet rekap sudah masuk. Seandainya kode ini diubah ya, contoh nama 1 kodenya adalah A, kita ubah menjadi C, dia akan berpindah. Ini contoh nama 3. Oleh karenanya saat mengisi formulir hati-hati untuk yang pengisian ini antara nama dan kode guru. Nah, itu secara umum aplikasi ini sudah berjalan. Lantas apa yang semestinya dilakukan oleh admin? Ada 2 hal. Yang pertama, membagikan link dari Google Form ini untuk diisi oleh rekan-rekan di sekolah. Ya, bagi yang belum bisa caranya, ini sekali lagi berbahasa Indonesia, nanti yang Inggris menyesuaikan. Kita pilih kirim, kemudian kita ambil linknya. Nah, link inilah yang dibagikan. Boleh panjang seperti ini, atau mungkin mau diperpendek juga boleh, disalin. Atau link yang panjang ini mau diperpendek menggunakan aplikasi lain seperti Bitly, SID, dan seterusnya. Nih, jadi kalau kita buka, ini bisa dibuka di HP ataupun laptop. Kita contohkan, saya membukanya menggunakan yang berbeda. Ya, ini. Jadi ini berupa Google Form yang harus diisi oleh teman-teman. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya ketika teman-teman mengisi, mereka bisa mengontrol apakah file form yang mereka isikan itu sudah masuk atau belum. Maka ada langkah berikutnya di Google Sheet yang harus dilakukan, yaitu yang perlu diperhatikan, bukan file ini dibagikan ke teman-teman. File ini khusus untuk admin di sekolah, ataupun kalau pengawas mengendaki bisa disampaikan termasuk kepala sekolah, tapi bukan untuk guru. Lantas mana yang untuk guru? Nah, di sini langkahnya klik file, kemudian pilih bagikan, terus publikasikan ke web. Di sini kita pilih hanya sheet rekap yang kita bagikan, kemudian konten yang dipublikasikan juga sama. Ini centangnya kita buang semua dulu, kemudian kita pilih rekap. Selanjutnya pilih publikasikan, ya, akan ada sebuah link. Kita copy link ini, Ctrl C, kita pastikan di sini. Nah, kalau hanya ini yang dibagikan, maka yang nanti terlihat hanya ada 1. Kita coba di sini. Ini. Jadi hanya sheet rekap saja. Padahal semestinya ada 2, yaitu rekap dan maka ini kita tambahkan. Pilih progress. Kalau sudah tutup ini. Jadi saya ulangi, teman-teman kita perlu tahu rekapnya, kemudian progresnya. Ini yang semestinya mereka tahu. Nah, tadi ketika di ini yang tampil hanya ini, maka bagaimana caranya agar yang tampil adalah rekap dan progres? Maka kita buka sheet progress, kita lihat di sini link yang sudah diambil tadi. Sekarang lihat di atas, di sini ada sebuah link, dan perhatikan di bagian akhir ada namanya git. Git kita copy, kemudian kita pastikan di sini.
Ctrl V. Nah, kita tambahkan dan. Nah, yang awalnya single kita ubah menjadi double, 2. Jadi 2 sih. Sekarang kita coba. Tadi ini ketika hanya 1, kita pastikan di sampingnya. Beda nih, ya. Di sini ada sheet progress dan ada sheet recap. Kalau ini hanya recap saja, maka yang dibagikan yang mana? Yang ini, yang ada recap dan progress. Nah, ini link sekali lagi yang dibagikan ada 2. Yang pertama Google Form, yang kedua link dari Google Sheet tapi berupa preview, bukan link dari file yang dimaksud. Kalau sudah seperti ini, insya Allah aplikasi sudah jalan. Demikian tutorial singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.